Ikut HR. Ikut HR. Iya, ikut HR Pak. Kalau bapak sakit nggak usah ke kantor, sakit aja. Ya saya coba untuk mau masuk Pak, cuman memang ini Jangan paksa Pak, jangan paksa ya. Iya, saya mau Cuman coba paling tidak untuk, kabar sih. untuk aktivitasnya itu kan supaya nggak ini Pak, Bukan. nggak kaku begitu Pak. Saya berusaha. Kalau Meti absen nggak kemarin? Kalau saya biasa absen pagi Pak, karena ke kantor sering pakai pinjel asido. Nggak boleh, itu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh asigo di sana, itu sudah nggak boleh lagi asigo di sana. Maksudnya boleh Pak? Iya, Iya. memang masih bisa, tapi nggak boleh. Jadi saya selama ini masih pakai. Nggak boleh. Kamu kalau mau absen pagi ya harus ke kantor. Iya, kemarin. Saya terlambat ya terlambat, walaupun rumah saya lebih dekat situ. Kalau saya nggak pakai absen di situ, walaupun bisa gitu kan. Kenapa belakang kantor lama? Iya, cuman kan nggak bisa itu, bukan masalah masih bisa, nggak boleh. Oh, iya. Seperti itu. Kamu disiplin nih, kalau teman-teman nggak disiplin, saya tuh gimana? Kinerja itu ternyata harus disiplin dulu, kalau nggak disiplin jangan harap ada kinerja gitu. Astagfirullah. Coba lihat ininya di apa masing-masing di motionnya, tugasnya kelembagaan itu apa aja sih kemarin yang saya kasih, dan progresnya seperti apa. Coba lihat kelembagaan. Ini yang legalitas PTS itu sudah sejauh mana ini progresnya? Sudah Pak. Tuntas semua? Sudah. Semua Tuntas. ketahuan nggak statusnya? Misalnya kan ada dokumen-dokumen itu bukan cuma kelengkapan, tapi maksudnya kayak gini, ada yang harus diperbarui. Kalau sampai dianalisa belum Pak, baru pendataan full. Jadi ada juga beberapa perguruan tinggi yang memang tidak memasukkan. Nah itu mungkin yang nanti kami sementara data yang memang tidak ada itu baru kita mau zoomkan Pak. Kita Ya, yang bolong-bolong iya. itu kan kita tutup tuh. Jadi, Tapi kalau untuk analisa mana yang perlu perubahan, perlu ini belum sampai di situ Pak. Gini, kita mesti punya ini ya, status terakhir ya. Jadi kayak misalnya yayasan itu kan harus akta 5 tahun kan harus perubahan. Iya betul. Jadi itu yang saya mau. Di data nanti mana yang harus melakukan perubahan. Iya. Jadi jangan sampai kita kasih rekomendasi ternyata Masih ada. BP-nya sudah tidak terupdate. Iya. Nah itu kan salah kita. Iya. Secara ini kan mereka tidak punya legal standing untuk mengajukan. Nah, walaupun di siaga mereka masukkan itu ya. Iya. Tapi kan pengalaman kemarin kayak siapa itu kemarin sore? Pineleng. Itu kan kesalahan di kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak cermat melakukan verifikasi dan validasi data. Iya. Ya. Nah kemungkinan bisa terulang tuh yang Pineleng tanpa kita sadari. Misalnya kita main percaya aja nih. Iya. Padahal SKBP-nya sudah penetapan BP-nya sudah lebih dari 5 tahun. Iya. Nah itu yang saya mau, setiap kita mau menerbitkan rekomendasi itu dicek juga tuh. Kalau yang izin yang saya kirim di link ke link grup itu Pak. Jadi itu kan ada 3 wilayah. Itu di situ yang kami data itu. Jadi nama perguruan tingginya sesuai dengan SK, kemudian nama badan penyelenggaranya sesuai dengan SK dan daftar akta notarisnya. Nah, jadi akan ketahuan mereka terakhir pembaruan akta tuh kapan. Okay. Sehingga tapi ini belum dianalisa ya Pak ya. Jadi mana yang perlu perubahan, mana yang perlu pembaruan itu belum. Betul. Nah, itu kira-kira analisanya mau Kita mau mulai bulan ini kayaknya Pak, sudah mau mulai bulan ini. Oke, kira-kira saya tagihnya itu kapan bisa saya tagih? Berapa lama bisa selesai? Berapa lama teman-teman? Perhitungannya satu kampus itu kan
bisa dihitung untuk berapa menit atau berapa ini. Oh iya, untuk analisanya ya. Iya, kan baru dihitung kan ada berapa Iya. kampus. Sebenarnya 1 minggu pun kalau teman-teman kerja ini harusnya Bisa sih, selesai. minggu depan lah Pak. Minggu Minggu depan. depan lah ya. Jadi minggu depan Bisa, itu Aku kan tinggal mau lihat-lihat ini yang sudah ada katanya. jadi gap analisis ya. Iya. Jadi nanti kita nanti akan ada Betul. data tiap kampus itu apa yang kurang Iya. dokumennya. Ya. Ini kalau saya lihat data apa aja nih, Data SK Prodi ada ya? Enggak ya? SK Prodi itu ada Pak. SK Prodi tidak ada. SK Prodi tidak ada. Nah, Baru kalau data-data bisa sekarang sekalian nanti sih. kita minta tuh. Kan SK Prodi kan kita belum semua punya kan. Coba cek di ini, ada nggak SK Prodi di yang pendataan yang kemarin yang kita keliling itu, ada nggak data SK Prodi situ? Ada. Ya udah, Ada. coba di data juga nih. Oh iya. SK Prodi yang belum ada. Yang di luar SK pendirian ya. Ya, Yang ini kan bukan baru dari data Pak. pendirian ini. Iya, SK pendirian. Ini bagus ya. Oke, ini sudah oke. Kontaknya juga belum semua sih Pak. Ini bahkan per akta sudah ada ya, ini Iya. pengurus-pengurusnya. Iya. Jadi ketahuan di situ perubahan pengurusnya kapan gitu. Ini 2011 nih, Iksan ini kan ada yang baru nih. Itu yang belum ada Pak pembaruannya. Jadi ya, makanya harusnya kan kita bikin aturan main ketika ada yang baru lapor. Iya. Iya. Jadi kalau saya mungkin nanti Zoom-nya itu yang belum memasukkan data dan yang memang butuh data pembaruan gitu. Atau mungkin nanti pembaruannya kita bikin case per case ya, kayak misalnya kita zoom-zoomkan aja ya. Iya. Iya ya. Maksudnya Bikin agenda itu, Zoom begitu aja ya. Gitu tuh yang Iya. harusnya teman-teman lakukan gitu. Oke. Jadi jangan berpikir tidak ada kegiatan, Iya. manyun gitu Iya, enggak. betul. Kalau tidak ada kegiatan ya analisis, Maaf. fasilitasi analisis gitu. Apalagi Pak Amin ya, banyak yang kita mau kerjakan Pak Amin. Jaga kesehatan Pak, yang terlalu sering sakit. Saya mungkin bisa memanfaatkan BDM sih Pak untuk zoom dengan mereka. Betul. Jadi misalnya hari ini khusus Ihsan itu kan sudah bisa 4 tuh, sudah bisa 4 kampus. Jadi tinggal Bu ini, jadi mereka juga kan selama ini kan mereka tidak pernah update kayak rektor pelantikan atau apa gitu atau prodi-prodinya itu kadang Masalah mereka Ihsan tuh sekarang Pak Gafar ngotot mau jadi rektor di Boleh. ITB itu ya. Saya nggak bisa. Beliau ketua yayasan kan, pembina kan. Ketua Bu ini udah keluar kan Bu Yuriko. Makanya kita mesti lihat cocokkan. Yang kita mau cek sekarang ini adalah tumpang tindih di yayasan dengan di pengelola. Kalau cuma jadi dosen aja Pak, boleh? Ya kalau itu di edarannya Pak Dirjen nggak boleh, tapi prakteknya kalau itu kita tegakkan kasihan gitu, banyak yang dan ibaratnya apa ya, tidak ada sanksinya juga sih. Jadi ya biarkan saja. Tapi yang tidak boleh itu tumpang tindih itu. Ketika dia juga di pengurus, di pengelola ya, ada jabatan di kampus, ada jabatan di yayasan juga. Makanya kemarin kayak Pak Rektor Unsimar kan kita yang segera keluar dari PLT. Berarti dari mungkin Pak kalau setiap minggu kita nanti sudah punya agenda Zoom ya dengan yayasan-yayasan sama mungkin pengelolanya atau pimpinan perguruan tingginya. Tapi mendingan ke yayasan saja sih. Jadi untuk terkait dengan biar yayasan juga kan nanti aware dengan sekarang pertanyaan saya, kita punya nggak data kontak yayasan? Kan nggak juga. Ini kalau yang itu yang di link yang sama itu belum semua Pak, masih sementara kita data juga ini. Jadi ada yang kontak PTS itu ada yang pimpinan sama ada yang badan penyelenggara. Jadi belum semua nih, nanti kita mau minta. Ini Pak Amin yang tugasnya kemarin saya minta untuk dilengkapi. Kayak Bu Juriko ini udah bukan lagi yang mesti update nih. Iya. Bu Juriko ini udah bukan lagi nih. Terus Pak Yori masuk nih, masa Pak Yori masuk pengurus benernya Pak Yori masuk pengurus nih? Kan nggak boleh. Terus ini kan yang nomor 4 sama nomor ini kan satu yayasan sebenarnya nih. Iya. Kenapa isinya beda nih? Nama-namanya beda. Pak Amin, kita ada beda di situ. Pak Amin lagi di mana? Coba lihat dulu Pak, disesuaikan dengan yang ini. Itu diambil dari yang akta Dan yayasan. terakhir. Tidak yayasan yang kemarin yang disusun itu.
Iya yang, tapi kan bagus satu ini, Yayasan. satu yayasan. Logiknya kan ini satu data nih, 4 kampus ini satu data. Iksan Gorontalo masih kosong. Gorut beda pengurusnya. Pohuwato beda pengurusnya. Kecuali yayasannya beda, tapi kan Ini kalau yayasannya Ihsan itu terakhir update itu untuk aktanya tanggal 10 Maret 2023. Berarti akta terbarunya ini. Akta terbarunya ini, Pak. Iya, tapi kenapa beda nih? Iya, harusnya di sini ketuanya tapi di sini DP ketua masih Yuriko Abdul Samad memang di Di akta. bawah-bawahnya kok beda? Yang paling kasih beda itu. Saya tidak tahu. Hah? Saya mau lihat ulang Pak. Susah kan? Kita udah tahu nih Iya. bahwa 4 kampus ini itu satu yayasan. Ini aja Bapak namanya beda nih. YPIPT satu data ada Ihsan Gorontalo. Kan logikanya tinggal copy paste sebenarnya. Tapi kan maksudnya gini, harusnya ya jiwa kita itu memberontak gitu. Wah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Pasti ada yang salah. Jangan langsung diketik, Pak. Iya. Kalau sekedar mengetik, ya nggak mesti anggota tim ini gitu loh. Mungkin anak magang bisa. Harus ada analisis. Jadi ketika ada yang anomali seperti ini, jangan langsung dieksekusi seperti ini, Pak. Karena kalau saya baca, kalau saya tidak telaah, saya bisa salah ambil tindakan. Harusnya teman-teman bantu saya temukan dulu, oh ini yang masalah nih. Laporkan ke saya mungkin. Jangan langsung di-input begini. Coba kalau saya nggak teliti. Saya pikir ini organ yang berbeda gitu. Harusnya nggak boleh berbeda. Kalaupun belum diupdate, tetap nggak bisa beda. Iya, Sekarang pasti ada yang harusnya baru. sama. Kenapa? Karena Bu Yuriko udah keluar. Berarti yang 2023 ini bukan data terbaru ya, ada lagi ya. Ada lagi, Bu. Ada lagi. Setelah saya ada lagi. Cuman yang 2023 sendiri ini kok beda. Ada yang nama Yori. Di kontak PTS ya, Pak. Seperti itu ya. Jadi tolong ini belum update berarti menurut saya nih. Harusnya teman-teman itu apa ya? Setiap ada ini langsung sensitif gitu. Oh, ini kemarin ada dilantik rektornya. Kritis. Ya, saya siapa nih itu. Ya. Ini masih. Ini kan teman-teman bisa lihat nih. Iksan Yuriko rektor, tapi di sini juga Bu Yuriko ketua yayasan. Kan ini masalah, tandain deh merah. Mau butuh klarifikasi. Jangan data itu hanya sekedar data, harusnya ada notifikasi ini merah Pak, ini mau diklarifikasi nih yang benar. Seperti itu. Jadi kalau Bapak dapat ada nama pimpinan yang sama dengan nama badan penyelenggara, itu kasih tanda merah, kita mau klarifikasi. Seperti itu. Oke. Kita nama warek-wareknya nih, kalau bisa lengkapi ya, nama-nama warek Pak. Ya. Wakil rektor nih. Inisiatif aja, nggak usah disuruh. Saya tuh maunya teman-teman itu nggak usah disuruh gitu. Tapi tahu kalau ada gap, oh ini gap nih. Suatu saat pasti bakal makan cari. Ya kerjakan itu. Jangan nunggu perintah seperti itu. Jadi sekarang ini saya kasih pekan depan ya. Iya, Pak. Gate analisis. Kemudian kontak ini harus kontak lengkap dan update. Ini pekan depan juga. Ini baru pendataan loh, kita belum bicara strategi pengembangan tata kelola dan lain-lain. Saya udah banyak ide dong untuk kelembagaan, tapi bereskan dulu yang mengajukan permohonan rekomendasi.
Saya bisa nambah item penugasan di Notion ini Pak. Bisa kan? Di to action list ini. Iya kan Bisa bisa ya? kan? Oh tunggu saya kasih akses ini ya. Kemarin akses Sudah kayaknya. Atau bisa? Bisa. Ketua tim. Analisis dan sudah. Alvina gimana? Udah ada mulai ngerti nggak kelembagaan itu mesti ngapain? Masih belajar, masih adaptasi? Iya Pak, masih dengerin Pak. Soalnya Dengerin. kemarin masih nyelesain pos AP. Ini udah selesai sih Pak, udah selesai ngeprintnya. Oke. Jadi kontak ya, kontak pimpinan dilengkapi ya. Ini Google Docs-nya Ata ya? Iya Pak. Saya masukkan di ini sebelum bookmark dulu. Data unit 16. Data kelembagaan, data kontak PTS. Oke. Iya nih, lengkapi ini ya. Kalau bisa, kalau nggak salah kan kemarin ada kepala LPPM, ketua LPM. Ada, iya. Yang lain itu sudah update sih untuk ininya. Setidaknya ada dulu Koisal, nanti tinggal ditanyain Oh ya. mereka ini masih update atau tidak gitu. Tapi kita mesti punya lengkap semua kalau perlu dengan dekan-dekan juga. Kita perlu kenal semua wakil rektor, wakil ketua gitu kan, urusannya kan kadang-kadang langsung dengan mereka ya. Coba di LPM itu, LPM penjaminan mutu harusnya ada kontaknya tuh. Iya. LPM. Kemarin tuh LPM, LPPM, operator PDDikti, sama semua email. Iya, lengkapi ya. Iya. Jadi lengkapi satu ini. Kontak. Lengkapi satu apa? Saya mau cek pekan depan. Ini bisa selesai sebenarnya kalau teman-teman intens kerjakan. Udah obati vertigonya? Hah? Sering yang istigo. Apa? Istigo? Ke dokter gigi periksa. Kalian? Iya, Pak Amin. Kaget juga kaget. Apa Pak Amin? Saya itu Albina nanti bantu mereka ya. tidur baru Pendataannya. jam 3 malam itu menggigil Pak Kalian. Kenapa begitu ya Pak? Itu kekurangan vitamin atau apa itu Pak Kalian? Dulu Bapak, kadang-kadang Pak penyakit fisik itu datang dari pikiran. Bapak pikiran sekarang lagi apa nih? Tidak ada Pak, padahal sehat-sehat itu pas BDM kan Pak, hari Rabu itu saya nggak kelelahan fisik, Nanti nggak banyak yang sebentar di dipikir. ruangan.
kamu udah selesai SOP. Habis tidur itu Berarti udah bisa. nyaman-nyaman itu makan bisa malam tapi biasa apa. kan saya Pas jam kalau 3 itu kunci, Pak. paling arsipnya kan Kenapa cuma gitu, Pak? apa data yang fisik Ada yang terbangun. Iya. Baru minum Nanti baru saya paracetamol rapin kan, ya Pak. untuk ini. Kalau paracetamol itu untuk turunkan panas, bukan hilangkan gigil. Saya pikirannya menggigil itu karena panas di dalam. Menggigil itu bukan karena panas, dingin kan kamu mikir itu. Bapak demam. Iya. Habis itu flu berat. Kecapean, mungkin istirahat aja kalau gitu. Coba ini dulu Pak, Rukia. Iya, enggak maksudnya Rukia dulu Pak. Coba. Kalau memang dari segi medis tidak sembuh, Iya, betul. siapa tahu dari segi spiritual bisa. Jadi sakit-sakitan. Sebelum saya mau tanya ini dulu vitaminnya apa? Pak kalau itu kalau apa yang bisa ini? Aja malas minum vitamin. Positif thinking aja Pak. Apa ya? Saya juga mau sebenarnya, cuman gara-gara pekerjaan di kantor ini saya agak labil di belakangan ini. Saya pulang dari haji tuh enak, perasaan sekarang ini lagi apa? Kadang-kadang anxiety lagi gara-gara kerjaan di kantor gak beres-beres. Saya bilang sama Pak Rahim, Pak, kita ini bukan cuma butuh konsultan dokter yang fisik, Psikiater. mental, psikolog atau psikiater kayaknya perlu Pak. Daripada tiap bulan itu kayaknya harus ada deh konsultannya Pak. Kalau dokter kasih obat yang 1 biji diminum malam itu efeknya sampai pagi Pak, sampai ngantuk-ngantuk begitu. Ya Allah, saya bilang curhat dulu sama Pak Kalem dulu. Jangan lucu, hanya beban beliau. Bapak nambah-nambah. Iya Pak. Kalau semua curhat sama Pak Kalem curhat sama siapa? Maksudnya mau berbagi itu Pak. Kalau Jangan dulu bagi-bagi Pak. iya, apa yang bisa ini Pak diminum atau apa untuk jaga ini fisik supaya sehat. Kalau untuk yang menu berita acara Monef itu di Notion Pak. Jadi yang kemarin juga yang terakhir itu yang kita turun sini ke Marosa itu kemarin itu jadi saya minta sudah diunggah juga di situ. Jadi semua kan paling tidak biasanya kan ada yang tim Monef, yang tim kelembagaan itu nggak ikut. Jadi mereka juga bisa pantau di situ untuk ini. Apa lagi kira-kira yang dibutuhkan di Notion itu. Baru yang nado itu tidak lanjutnya. Tindak lanjut itu yang belum kan Pak Amin sama Pak Darwin kemarin. Oh iya, saya baru Iya. saya ada instrumen ini nih, ada instrumen untuk analisis kesehatan PTS. Saya pindahkan ke ini ya, page-nya. Nanti teman-teman bisa lihat tindakan di kelembagaan. Page detik. udah Maksud saya, kita tuh butuh sekarang mapping perguruan tinggi. Ini kan baru mapping, ini kan baru mendasar sekali nih kelembagaan. Sementara nama tim kita kan tata kelola, apalagi kerjasama. Nah, yang saya mau minta itu kita teman-teman harusnya punya mapping ya. Mapping kinerja PTS. Jadi di Notion itu nanti ada kategori sehat, sakit, dan treatmentnya seperti apa. Ini saya belum share ke teman-teman loh, masalah-masalah yang ada sekarang kayak Al-Khairat kan teman-teman belum terlibat nih. Ini saya masih handle sendiri nih. Karena saya maksudnya gini, jangan sampai kalau saya kasih yang baru ini nggak selesai nih. Jadi tolong selesaikan dulu yang mendasar, baru saya kasih lagi yang baru. Karena kelembagaan ini bebannya tuh banyak di masalah sebenarnya. Tunggu dulu, saya mau kemarin. Private di notes administratif pekerjaan pekerjaan PTS. Saya duplikat dulu. Oke, move to page creativity. Saya share ke siapa namanya?
Putra. Terus Amin, Nur, Muhi, Meiti, sama Alvina. Sama Kak Kris juga pak. Oh anjing, Grace juga anjing. Iya. Cinta. Iya. Anak kecil soalnya. Aduh. Saya sama Grace beda, sama Alvina beda berapa tahun ya? Kamu kelahiran berapa? 2001. Ya, saya udah. Udah Pak. Udah jauh Pak. Iya, saat ya Allah kayak udah kayak. Saya 13 tahun berarti bedanya. Sama Saya 18 tahun. 18 tahun. 2001 kan seumuran Nurul kan? Iya. Iya. Ini ya. Ini ininya Pak, instrumennya. Iya, ini artinya ini instrumen yang saya cobain, tapi nanti kita kembangkan lagi. Sebenarnya kan banyak parameter, tapi ini kan parameter sederhana kan melihatnya kan. Walaupun ini gabungan ya. Ini gambaran besar sebenarnya. Artinya ada juga urusannya bagian lain, ada mutu akademik, mutu penelitian. Jadi kalau kita turun itu ya masuknya menggunakan pendekatan ini, pakai indeks. Iya. Belum masuk sumber daya, belum masuk kayaknya dosen, tuh belum masukkan ini kan baru. Cuman teman-teman itu mesti menyusun instrumen untuk melakukan penilaian sehat tidaknya sebuah PTS itu seperti apa. Nah itu yang saya mau gitu, teman-teman di situ. Dan saya yakin teman-teman kalau belajar ya bisa gitu. Jadi kayak Pak Amin, Meti, kalau teman-teman serius upgrade atau belajar ya pemahamannya, baca-bacanya pasti yakin bisa gitu. Tapi teman-temannya mau belajar dulu gitu. Kalau Alvina sama Grace masih muda, ya masih banyak nih. Tapi yang sudah senior kayak Pak Amin sama Meti ini ya harus punya semangat belajar juga gitu. Jangan sampai mau kalah sama yang muda-muda gitu. Di kita ini pekerjaan analisis sih. Jadi mohon maaf kalau cuma sekedar ngetik-ngetik, penting saya anak magang deh gitu, atau anak lulusan SMA gitu. Tapi kan teman-teman fungsinya untuk analisis gitu, bukan cuma sekedar mengetik, mengadministrasi ya. Tapi saya minta teman-teman tuh ada kritisnya juga, jadi melihat ini masalah, ini potensi masalah gitu. Atau ada peluang yang untuk ditingkatkan. Saya tuh maunya diskusi itu teman-teman yang aktif. Pak, ini saya lihat kampus ini gini, ini bagusnya gini. Bukan menunggu perintah kerja besok datang lapor perintah, enggak. Saya maunya teman-teman aktif, kasih feedback juga ke saya gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan as a team gitu ya. Karena saya belum tentu juga benar 100% gitu. Siapa tahu teman-teman punya masukan juga ya silakan. Banyak yang harus kita bahas, cuman itu tadi saya khawatir yang ini aja belum tuntas, saya kasih yang baru malah makin kacau nih pekerjaannya. Kayak sekarang ini yang mau eskalasi ini Al Khairat nih udah sampai lapor polisi mereka. Itu kan harusnya teman-teman itu ada yang bisa handling masalah seperti itu, jangan saya semua gitu. Terbiasa hadapi ini kan kita pasti akan hadapan sama polisi lagi nanti, hadapan sama pengadilan kalau kita, dan memang idealnya untuk beberapa urusan saya baru mengerti cara berpikirnya. Kayak kemarin terkait Al Khairat ini kan mereka saling gugat nih antar organ yayasan. Nah, biro hukum kita bilang ke salah satu penasihat hukumnya Al Khairat itu yayasan bertikai, Pak, harusnya kami jadi turut tergugat. Jadi turut tergugat itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Kenapa Pak? Ya supaya kita juga terinfo dengan perkembangan ini. Jadi turut tergugat itu bukan berarti jadi kita dapat info juga. Jadi update, awal pengadilan jadi kita juga ikut ini. Oh begitu ya ternyata. Saya pikir turut tergugat itu kayak aduh masalah, ternyata enggak juga. Oh, ya.
Bahkan kalau perlu ya kita harus tergugat ini biar kita juga aware kan. Seperti itu. Saya kan pikir, apalagi sih tergugat, ternyata enggak, ternyata biasa aja. Apa dia nih ya di Perdata ya, kan Atta sama Meti kan anak hukum, ya harusnya di kelembagaan itu memang kajian-kajian legal tuh yang kuat tuh. Kayak kemarin dengan hadapi Unsimar ini kan kita main peraturan Pak. Ketika saya diperiksa polisi kan saya kasih ini aturan saya, nggak bisa mereka apa-apa karena udah kita kaji, saya udah kaji semua 15 undang-undang PP yang backup saya, mereka ya sudah Pak, kita nggak bisa ini lagi. Waktu kita datang kan mereka apa dasarnya kita nggak bisa jawab, kita belum kaji tapi satu saya nggak bisa. Mereka ngotot, dan salahnya kita kemarin mereka datang kita nggak didampingi PH, ya mereka represif. Kemarin tim PH dari biro sama yang waktu di Palu kemarin sama Unismu, pengacara Unismu juga datang 2 orang. Dan dosennya sama polisi-polisi ini, jadi dia mereka tidak terlalu waktu kita kan kemarin mereka yang jadi kemarin itu kita yang mendominasi pembicaraan, mereka hanya mengkonfirmasi ini apa kalemnya, iya Pak, saya bilang ini ya posternya. Dan saya bilang oh iya kemarin untuk kau datang banyak bicara sekarang karena mereka juga pakai kuhab kan, ya mereka tidak mungkin juga mau berani-berani ini. Dan kita kan dapat info, mereka dapat duit berapa juga kita dapat. Jadi ya cuma tidak mungkin kita mau bilang ikut terima uang toh. Seperti itu. Jadi memang jahat ini, APH ini kadang-kadang juga pintar-pintarnya kita hadapi. Nah itu di kelembagaan tuh sebenarnya tuh yang paling banyak perannya. Harus kuat mental Pak di kelembagaan Pak. Yang satu itu yang bikin daun itu Pak. Karena kita harus berhadapan sama urusan hukum. Tapi selama SOP kita jelas ya gak ada masalah sih. Di kelembagaan itu banyak sekali yang saya mauin. Tapi ini deh, tuntaskan ini dulu deh. Saya tidak mau bicara terlalu banyak. Ini beres dulu baru kita bicara strategi-strategi yang lain. Untuk kelembagaan itu ya, kalau teman-teman mau lihat saya punya rencana ya. Kita itu harusnya, jadi kelembagaan itu kan ya biar Alvina ngerti juga ya. Di kelembagaan itu kan kita ada layanan rutin ya, ngasih rekomendasi. Nah, itu sih rutin tuh. Tinggal ngecek syarat terpenuhi, oke, kita kasih rekomendasinya. Bisa buka prodi, bisa buka pendirian PTS, itu layanan tuh, itu ada standarnya. Nah, yang lain kelembagaan itu adalah bagaimana kita membantu mereka memiliki tata kelola yang bagus. Jadi kalau Alvina coba lihat ya, kampus itu kan ada banyak elemen ya. Ada dosen, itu dosen itu urusan sumber daya tuh. Timnya Pak Rifat yang ngurus dosennya tuh. Dosennya yang ngurus naik pangkatnya, kuliahnya, itu timnya Pak Rifat itu. Ada kurikulum, ada akademik. Nah, itu timnya Pak Akub. Ada tridharma yang lain, penelitian pengabdian, timnya Pak Novel. Nah kelembagaan ini ngurus bisnis prosesnya, ngurus tata kelolanya, ngurus masalah leadershipnya, ngurus masalah hubungan antar organ, legalitasnya, seperti itu. Nah harusnya teman-teman itu berpikir aspek apa di perguruan tinggi, di kelembagaan yang bisa kita intervensi, tingkatkan. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini sebenarnya mendasar sekali nih. Yang ini yang tadi kita bicarakan ini, saya maunya selesai 2 tahun lalu gitu. Ternyata nggak kelar-kelar juga sampai sekarang kan. Ketika kita turun itu harusnya udah selesai Pak. Dan tinggal updating nih. Nah, sekarang yang saya kasih bocor aja ya. Setelah ini tuntas nanti, tugas teman-teman itu itu untuk peningkatan tata kelola PTS ya. Yang pertama itu penguatan kepemimpinan dan organisasi. Jadi tugas kita nanti adalah melakukan audit terkait dokumen perencanaan, RIP, Renstra, RKT. Kita mesti lihat nih bisnis mereka ini arahnya mau kemana nih. Itu kelembagaan tuh. Jadi kita nggak usah ngurus dosennya, kita lihat dulu kampus ini mereka punya visi misi nggak, ya itu dulu nih. Jadi nanti Pak Amin sama Meti
Mungkin setelah ini beres, itu fokusnya ke sana tuh. Kita audit registra. Ada nggak registra mereka? Kemudian kita, nah ini ada klarifikasi peran dan yayasan. Atau ini saya kasih ke kalian juga ya. Saya share aja deh, jadi biar kalian ini ya, biar kalian lihat juga. Patra. Oke. Nah masuk ya. Lihat deh ini saya kirim. Udah ya, masuk ya. Oke. Nah, idealnya teman-teman, kita ini ada di poin yang kedua ya. Nah, yang mungkin yang baru mau kita lakukan sekarang adalah klarifikasi peran yang saya bilang tadi nih. Bu Yuriko nggak boleh jadi ini nih. Jadi kita ini dulu, kita ini belum peran nih, ini baru orang nih. Setelah orangnya ada, kita baru masuk ke klasifikasi peran. Berarti yang kita gunakan apa teman-teman? Statuta. Kita cek statutanya. Itu analisisnya nih. Setelah itu, nah ini usulan untuk kegiatan tahun 2026, kita bikin kegiatan pelatihan kepemimpinan perguruan tinggi. Jadi pimpinan perguruan tinggi yang ada itu bisa jadi dia nggak paham. Nah ini kalau di kementerian ini PTN ada pelatihannya, retreatnya. Nah ini bisa kita jadikan program pembekalan buat pimpinan perguruan tinggi. Karena bisa jadi banyak yang nggak ngerti ngelola perguruan tinggi seperti apa, hanya sekedar kayak boneka aja dari yayasan itu kan. Ini yang pertama. Kemudian untuk SPMI, nah bedanya teman-teman dengan Pak Lapandri itu kan SPMI ya, di Pak Lapandri ya. Ya itu kan internal. Nah kita tuh fokusnya ke eksternalnya seperti itu. Tapi tetap kita harus melihat irisan dari SPMI juga. Kemudian tata kelola, digitalisasi tata kelola. Kita mesti lihat nih, berapa kampus yang sudah punya si akad. Berapa yang pengelolaannya masih manual gitu. Ini kan mesti kita lihat. Nah, nanti kalau sudah ada, kita akan dorong mereka untuk penggunaan sistem informasi supaya kita juga enak gitu kalau audit, nggak lagi ngecek berkas-berkas gitu kan. Kemudian pengembangan SDM dan budaya organisasi. Kita mesti lihat juga bagaimana mereka mengelola tata kelola bisnis proses di sana. Merit sistemnya jalan atau tidak. Reward punishment-nya jalan atau tidak. Seperti itu. Jadi kita tuh ibarat dokter yang mendiagnosa sakit tidaknya perguruan tinggi itu. Tapi kan ada parameternya nih. Nah, parameternya tuh ini sama yang tadi, halaman yang tadi yang ada angkanya kan. Kemudian stakeholder-nya terlibat tidak, senatnya ada tidak atau masih dirangkap, itu kan masih banyak. Kita belum menganalisa nih ketua senat ini siapa sih. Kalau masih banyak rektor itu kan salah, nggak boleh. Kan belum sampai ke situ tuh. Belum. Nah, kemudian peran kita seperti apa? Ini matriksnya nih. Ini ada dua kan. Nanti tinggal digabungin ya, profil dia sama tata kelola. Bisa ada enggak ya? Seperti itu sih. Jadi dari dokumen kayak ini kan teman-teman harusnya banyak ide tuh. Oh berarti saya harus melakukan ini ya. Jangan nunggu diperintah, jangan nunggu disuruh Pak. Kalau bisa Bapak yang analisis kira-kira, oh ini yang harus saya lakukan Pak kalau untuk melaksanakan tugas di kelembagaan, mungkin ini yang perlu kita lakukan Pak. Ide itu bisa ya dari teman-teman, dari Meiti juga bisa, dari Pak Amin gitu. Saya tuh lebih suka kalau ide itu dari bawah gitu. Karena kalau saya, ya buat apa gitu kalau semua itu dari pimpinan kan. Saya tuh maunya gambaran besarnya kan, saya tuh cukup kasih strategi. Saya mau kualitas perguruan tinggi meningkat. Kalian lah yang kasih saya, oke Pak, strateginya untuk mencapai keinginan Bapak tuh harusnya bikin ini gitu. Jangan nunggu, saya nggak ngasih arahan, manyun semua gitu. Nggak ngapa-ngapain.
harus proaktif gitu ya. Masalah kita banyak gitu di kantor ini, masalahnya banyak. Jadi kalau teman-teman tidak proaktif, numpuk ini urusan ini nggak beres-beres. Jadi dua ini dipelajari dulu deh, dua pitch ini dipelajari dulu. Bikin target ya, bikin parameter. Jadi kita terus punya ukuran Pak, berhasil tidaknya itu harus jelas apa yang mau kita kerjakan. Ini dari poin ini saja kan sudah kelihatan tuh mana yang bisa jadi program kerja kita nih. Pendampingan teknis, seperti itu. Oke, ini anggaran masih ada berapa tadi Tak? Untuk apa? Untuk Tinggal jasa. Nah, itu maksud saya yang jasa profesi itu. 16 juta. Itu yang coba dipikirkan, kasih saya ide Pak, ini kita bagusnya bikin kegiatan apa yang daring aja gitu. Ambil coba dari tadi, kira-kira yang dari page tadi yang dimungkinkan daring dulu apa gitu. Seperti itu. Boleh sih kalau untuk yang apa namanya? Kamu sudah pernah bikin statuta? Bintek ya. Banyak sudah statuta? Sudah pernah? Sudah Kapan? 2 tahun kegiatan itu. Dan mungkin gini juga ya, makanya perlu mapping dulu supaya kegiatan kita itu nggak untuk semua gitu. Iya. Karena kadang-kadang kita bikin kegiatan ada yang sudah main, Iya. ini Yang ngapain? sudah. Jadi mungkin begini Pak, dari hasil gap itu nanti kita coba bikin kegiatan apa yang bisa untuk kayak misalnya terkait dengan perubahan BP misalnya, ataupun terkait dengan pembaruan akta misalnya. Mungkin nanti kita akan menghadirkan narasumber via Zoom aja. Boleh. Jadi mungkin saya minta waktu dulu terkait dengan analisis gapnya. Dan nanti apa yang jadi masalah di yayasan itu yang kita angkat untuk jadi ini kegiatan Pak. Iya. Daring aja nggak apa-apa. Iya. Tapi targeted ya, artinya nggak usah ngundang semua kalau memang cuma 10 yang perlu. Iya, maksud saya begitu Pak. Jadi tinggal kita lihat. Sebenarnya kalau yang statuta itu mungkin tinggal sekarang siapa yang misalnya belum ada statuta, itu mungkin bisa kita bikinkan kegiatan online ya untuk BIMTEK, tapi lebih intens lagi gitu. Sekarang data statuta siapa yang pegang? Siapa yang udah Saya nggak pegang data statuta saya. Di PD di admin itu. Tapi nggak ada di akun. Bisa Akunnya sama siapa? Selama ini kan nggak ada. Tapi nggak ada password apa semua ya? Kemarin tapi sudah bisa kan? Kemarin Iya sudah ada bisa password diakses CPR. akunnya pada admin itu. Aksesnya lewat Ibu hanya ke Sidik? Enggak, sekarang Sidik. Sekarang Oh Sidik. nanti berarti bisa minta sama Sidik ya? Oh, Iya, iya. coba cek. Bisa statuta. Atau mungkin ya saya mau lihat dulu yang belum ada pelaporannya, mungkin bisa kita bikinkan agenda Zoom-nya seperti itu. Jadi kelembagaan itu ya, itu nggak habis kegiatan Pak. Karena satu statuta saja itu bisa banyak turunannya tuh, gap analisisnya. Jadi kelembagaan ini ibaratnya stok kegiatan terusnya paling banyak. Ya, kalau mau berpikir teman-teman proaktif cari kegiatan ya, itu paling banyak di kelembagaan. Karena kondisi PTS kita belum ada yang ideal, jadi gap itu Iya. masih banyak untuk diselesaikan. Kecuali di kampus kita BINUS semua 84 model BINUS, berarti kelembagaan nggak usah ngapa-ngapain lagi. Sudah mantap, cuman kan di kita masih ada sistem Merdeka, masih ada Permara Muli. Tapi kalau saya sepakat sih, karena memang selama ini kan kelembagaan itu kegiatannya kan mengundang semua ya. Iya. Kayaknya tidak terlalu Bahkan nanti nampak itu langsung ininya sih, monek Pak. lapangan, langsung audit tadi ngecek situasi langsung, kondisi ideal dengan yang kondisi realnya. mungkin bisa. Bahkan kalau perlu kita bikin pemetaan dulu secara daring ya, suruh mereka ngisi strateginya seperti apa gitu. Karena kelembagaan itu yang merajut semua ya, kalau saya Iya. menurutnya ya.
Kalau yang lain kan spesifik nih, kayak riset itu kan dia fokus ke LPM sama ke dosen-dosen. Sumber daya itu fokus ke dosen. Akademik itu fokus ke mahasiswa sama ya mungkin sama LPM ya. Tapi kalau kelembagaan itu kalian sama yayasan sama rektor gitu. Artinya akumulasi dari semua urusan itu ada di kelembagaan. Jadi jangan harap yang lain bisa beres kalau kelembagaan itu nggak bagus. Harusnya kan pendekatan kita serentak ya. Sekarang kayak gini nih. Sekarang sumber daya itu mantap tuh. Mereka pelayanannya luar biasa. Tapi kampus yang tata kelolanya belum baik itu nggak bisa optimalkan layanan ke sumber daya kayak Unsimar gitu kan. Karena mereka masih belum merit system, masih sistem sentimen-sentimen. Walaupun kita udah nunggu berkas, kalau rektornya nggak tanda tangan usulan dosen nggak selesai. Berarti apa? Masalahnya bukan di sumber daya kita, masalahnya ada di kelembagaan kampusnya gitu. Seperti itu sih. Jadi kelembagaan itu harusnya paling apa ya? Paling berat memang tanggung jawabnya karena kalian yang memikirkan visi misi fondasinya. Fondasinya. Jadi yang lain itu nggak akan bagus kalau di kelembagaan itu nggak hebat. Nah, kalian harusnya punya. Kalau kampusnya udah bagus, kelembagaan itu nggak dilirik. Tapi kalau kampusnya nggak bagus, kita yang disalahkan. Gitu. Bagian jelek-jeleknya itu. Unsimar itu kan ini masalah kelembagaan itu, tata kelola. Bukan tidak sesederhana pelanggaran RPL akademik, no. Tapi tata kelola, integritasnya nggak ada. Bisnis pengawasan yayasan tidak ada. Kalau kemarin itu waktu Monek itu Pak, saya sampaikan ke yayasan kan waktu itu ada pas plenonya itu kan ada yayasan, ada sekretaris yayasannya sama pengawas yayasan. Saya bilang sebenarnya kesalahan dasar dari Unsimar ini adalah yayasan yang tidak peduli gitu, dalam artian disebabkan apa mereka tidak peduli karena mereka memang kan bukan nama pribadi yang di situ, jabatan. Jadi kan sense of belongingnya yayasan ini tidak ada gitu. Jadi mau siapapun sekda di situ ya dia jadi ketua yayasan. Ya sekda mah banyak urusannya gitu. Jadi kemarin waktu pleno itu sempat diskusi itu dan itu saya sampaikan bahwa yayasan memang harus kalau lepas tangan begitu kena di pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengelola perguruan tingginya Unsimar ya pasti akan bermasalah. Dan kita banyak masalah Pak. Dan sebenarnya kalau sekarang Pak, yang saya itu kemarin sempat konsultasi juga. Emang bisa sekarang ya kalau yayasan itu masih pakai jabatan seperti itu? Makanya itu kita mesti tanyakan ke tim hukum kementerian juga. Iya, maksudnya saya mau cari. Dia. Iya, harusnya kan sudah tidak lagi. Karena kan Poltek Go juga kan dulu begitu, tapi sudah tidak lagi. Di kita itu ya prakteknya gitu, ibaratnya yayasan terlalu ditinggalkan, nggak peduli, atau yayasan terlalu campur. Cuma dua itu sih Pak. Cuma dua itu. Terlalu campur sampai keuangannya juga diambil. Kalau sadar akan wewenang dan batasan, aman pasti akan. Tadi itu kan di salah satu poin yang tadi saya share itu adalah klarifikasi peran antara yayasan dengan pengelola untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Jadi jangan sampai ada kewenangan yang dirangkap, ya. Jangan sampai ada yang kewenangan yang tidak jelas siapa yang pegang gitu. Jadi ini statuta ya. Sama kalau yang saya lihat juga yayasan itu selain buat statuta sebenarnya mereka harus buat kode etik sih Pak. Kode etik pimpinan, kode etik pengelola. Harus ada kode etiknya. Kalau di statuta kan lebih ke proses. Statuta itu kayak dasar anggaran rumah. Iya. Tapi kalau kode etik harus bikin lagi. Pedoman-pedoman. Jadi kayak misalnya rektor Unsimar itu terkait penyalahgunaan wewenang, kemudian juga itu harus ada kode etiknya. Dan ternyata itu memang belum ada. Gitu, penyusunan kode etik. Mungkin saya cari referensi dulu ya di mana yang sudah ada biar jadi best practice-nya. Jadi maksudnya gini, tim kelembagaan sekarang fokusnya gini, membuat standar ideal perguruan tinggi itu idealnya seperti apa sih harusnya, prinsip-prinsipnya apa saja, buat model itu, ya yang ini kan sebenarnya model ideal tuh, parameternya bikin dulu,
Kalau kita udah dapat formula yang pas seperti apa, itu nanti kita jadikan alat membenchmark semua nih. Oh kamu kurang ini seperti itu. Jadi kita harus punya standar dulu. Ideal Sehat seperti tidaknya apa, ya. sehat itu seperti apa, baru nanti kita dengan parameter itu tadi kita menggunakan penilaian. Coba yang tadi saya share deh, yang apa halaman yang ini, halaman yang profil ideal. Nah itu yang menurut saya harusnya kita kembangkan, ya, kita kembangkan menjadi model yang ideal untuk memotret nih. Walaupun ini gabungan ya, tapi ini kan bisa didetilkan lagi nih. Nah, kayak poin 4 nih, keberlanjutan keuangan dan investasi. Ini kan penting nih. Sekarang masalahnya Iksan, masalahnya Prisma itu kan masalah uang. Nggak ada uang. Jadi kan berarti kita harus fokus, kita harus punya solusi juga. Sebenarnya usaha-usaha apa sih yang bisa dilakukan oleh kampus? Kan kita udah bikin kegiatan ya kemarin dengan Prof Susi kan. Cuman kemarin itu kita masih sporadis. Nah kalau bisa kita bikin dulu postur ideal kampus itu seperti apa, keuangan, di penelitian, di apa. Nah tapi ini mungkin teman-teman kelembagaan yang bikin ininya, nanti kita minta masukan dari teman-teman tim kerja. Mereka idealnya seperti apa sih? Setelah itu baru kemudian kita gunakan itu untuk memotret kampus-kampus kita, bikin scoring. Nanti akan ada muncul hasilnya kan? Ideal, belum ideal. Sudah setelah itu muncul, baru pendekatan kita intervensi sesuai dengan permasalahannya gitu. Karena kalau kita kan selama ini kayak bikin kegiatan nggak tahu nih ujung-ujungnya apa. Jadi sekarang bikin dulu. Pakai indikator ini aja ya Pak. Ya ini sebenarnya masih umum ya. Nanti kita coba buat, tapi tolong kembangkan dari sini. Jadi tugas untuk tim kelembagaan ya, membuat profil ideal seperti apa yang kemudian akan kita gunakan untuk memotret PTS kita, ya. Dan nanti mungkin bisa spesifik juga, mungkin akademi sama universitas mungkin nggak bisa dipukul ratakan. Jadi nanti mungkin ada instrumen universitas itu seperti apa, sekolah tinggi seperti apa. Oh iya. Iya. Sebenarnya mirip-mirip akreditasi sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ini kan mungkin jauh lebih sederhana ya. Artinya, lebih sederhana kalau yang akreditasi kan ada iya. angka-angkanya. Cuma bisa juga kayaknya mau diambil dari ini sih Pak. Akreditasi. Berarti idealnya dia terakreditasi baik gitu. Itu minimal. Iya kan? Iya, minimal. Idealnya ya. Idealnya. Bukan ideal sih. Itu baru memenuhi standar. Yang ideal itu adalah kalau dia melampaui standar. Oke. Jadi kalau prodi itu kalau dia masih baik, menurut saya itu hanya sekedar just comply the standard. Iya. Yang mau kita kan beyond the standard. Iya. Berarti ini hanya untuk PTS, untuk yayasan belum? Atau kita bikin juga sehat tidaknya, ideal tidaknya sebuah yayasan pada penyelenggara? Satu paket. Jadi sebenarnya sehat tidaknya itu yayasan nggak mesti parameter sendiri tak. Jangan terlalu dipisahkan juga. Oh iya. Coba buat dulu, nanti kita diskusikan lagi. Kalau enggak ini kita jadikan proyek di 2026 nanti. Jadi monef kita nanti berdasarkan postur ideal tadi. Sebenarnya saya udah punya buat instrumen. Coba lihat instrumen monef yang kemarin. Sebenarnya itu udah bisa sebenarnya kita. Cuman kan pengumpulan datanya yang kita mesti pikirkan seperti apa. SPME. Ini kemahasiswaan. Kita tracer study belum masuk nih, tracer study. Ini kalau kita buat buat lebih rinci lagi, enak sekali tuh. Nah, harusnya nanti profil ideal inilah nanti yang menjadi dasar, misalnya kita mau ngasih kuota KIP kuliah, udah pakai ini aja gitu. Mungkin ini bisa saya bandingkan nanti dengan akreditasi. Bukan, dengan ini Pak, dengan standar nasional pendidikan tinggi dulu. SNP, yang untuk dapat BP-nya kan, untuk dapat
standar yang memenuhi tadi, kalau cuma sekedar memenuhinya nilainya berapa? Kalau memang dia yang idealnya nilainya berapa? Mungkin dari tolak ukur situ kali ya. Betul. Karena kalau kita harus ada instrumen memang. Kalau Iya. enggak kan salah satu tugas kita kan melakukan pemetaan. Selama ini pemetaan itu kan hanya dari akreditasi. Iya. Which is itu sebenarnya nggak tahu ya. Iya. Agak sulit kita. Nggak bisa di Nggak ini bisa sih, kita nggak ini bisa gitu jadi kan. jaminan juga sih. Artinya itu bisa jadi referensi ya. Yang agak nanti mungkin agak kalau saya mungkin nanti lihatnya yang agak susah itu kan scoringnya. Jadi kalau kayak dia cuman punya dari yang batasnya mungkin 5, dia cuma punya 1 sampai 3 gitu. Jadi nilainya nanti berapa? Betul. Itu yang agak susahnya nanti di scoring sih, Pak. Tapi nanti dicoba dulu deh. Iya. Ini banyak ini pekerjaan nggak gampang sini. Iya. Tapi tadi ya harus dikerjakan. Kalau enggak kita nggak jelas kerjanya gitu loh. Kelembagaan itu kalau nggak punya data begini, akhirnya bikin apa ya? Oh bikin ini. Tapi bisa jadi itu bukan kebutuhan kampus. Karena kita nggak bergerak dari masalah real. Jadi harusnya memang problem based approach. Dari sini kan kita bisa ketahuan nih, oh ternyata Madako masalahnya di mana. Nanti kita kelompokkan tuh, oh yang masalah di jurnal misalnya, itu kelompokin nanti, bikin pendekatan. Ya, ini memang multi bidang ya, tapi kelembagaan yang tech elite ya, karena ini sistem itu memang kelembagaan. Iya. Oh, mereka tuh hanya ngisi-ngisi Fondasinya itu di kelembagaan. Fondasinya, Pak. Rumahnya itu kelembagaan, Pak. Emang Mulai dari izin. Jadi memang kemarin itu waktu penunjukan ketua tim itu saya sudah bilang dari awal, saya bilang saya mendingan tim IKU deh, karena tim IKU itu kita tinggal memikirkan strategi apa nih yang bagus nih. Tapi kalau kelembagaan saya harus mikirkan ini pondasinya harus bikin bagaimana nih. Itu yang sebenarnya jujur berat sekali kalau kelembagaan, karena bukan yang bagus-bagus yang kita mau hadapin, yang nggak bagus-bagusnya. Kelembagaan itu kan pelanggaran itu urusan kelembagaan. Iya. Rekomendasi di kelembagaan. Kelembagaan itu harus orang yang integritasnya juga kuat, karena godaannya juga besar, karena kita punya power yang ini kan di kelembagaan itu. Memang agak berat tadi kelembagaan itu. Bukan agak sih Pak, memang berat. Berat iya. Makanya Amin sama Meiti misalnya sama Vina udah tau berat ya belajar ekstra lagi, jangan cuma menunggu feeding, inisiatif kan bisa inisiatif gitu loh. Saya tuh kalau jadi kalian ya, itu pasti waktu akan saya habiskan untuk belajar, untuk baca referensi, untuk baca peraturan-peraturan. Cuman waktu saya ini udah habis untuk hal-hal yang seremoni, yang strategis gitu. Jadi waktu saya untuk belajar itu kurang sekali. Nah kalian ini, saya takutnya kalian terjebak sama administratif ya, ngetik atau apa itu. Mohon maaf itu, kalau kalian hanya fokus di situ ya nggak akan berkembang. Saya mintanya kalian fokus ke hal-hal yang sifatnya strategis gitu, berpikir analisis. Vina juga. Vina kan di Arsiparis ya. Iya. Kamu sampai kapan mau jadi Arsiparis? Mau arsip itu ya gitu-gitu aja kerjaannya gitu. Rambutmu deh. Jadi Vina tuh harus punya harus punya keahlian lain selain Arsiparis gitu. Kalau mau berkembang ya. Dan saya memang berharap sih kita ini nggak mentok Deli-Dikti aja. Kalau Deli-Dikti itu mentoknya ya cuma 2, Kabak atau Kala gitu. Saya berharapnya kalian tuh karirnya di luar gitu, nggak cuma di sini aja. Masih panjang umurnya. Pak Amin masih, ini kan di tim ini kan masih di bawah saya semua kan umurnya. Berarti Pak Amin di bawah saya. Pak Amin 84. Ente pikir berapa? Enggak, saya pikirnya 80, 81 Pak, maaf. Amin 84. Iya. Yang di atas saya itu cuma Pak Udin, itu di atas saya itu 82 Pak Udin. Kayak Ayu juga. Ya Ayu 79 ya. Ya Ayu itu 79. 80. 80 ke 79 79. Yang di bawah saya itu ya Pelma, Selvi, Amin.
sama atap. Iya. Yang lain itu anak baru semua. Ya yang pindahan itu cuman itu aja ya, 4 orang aja Iya. yang di bawah saya. Pas saya itu 84. Enggak, itu kayaknya malah 84. Ih, Pak itu Itu gua 84, 82. 82 apa 85? Tua dia. Nah, kalian itu masih panjang sebenarnya. Jadi saya tuh apa ya? Saya berharap kalian itu ya mau berkembang gitu. Peluangnya besar tergantung kalian gitu. Tapi kalau kaliannya membatasi diri ya namanya fix mindset ya sudah. Di sini aja terus. Vina mau di situ terus sampai pensiun. Vina tuh harus punya mindset, oh saya harus jadi arsiparis. Kalau misalnya menjadi arsiparis ya, arsiparis muda Madya kan bisa pindah-pindah tuh. Sekarang talent management itu, talent pool itu kan dia bisa vertikal, bisa diagonal. Ibaratnya kita bisa pindah ke kementerian lain pun bisa gitu. Dan saya sendiri itu udah, kalau sayanya ini sendiri juga udah berpikir ke situ, berpikir saya kan cepat bosan ya. Ini udah 3 tahun saya udah bosan banget saya terus terang. Udah kayak nggak ada tantangannya lagi, tantangannya hanya internal. aja. Kok di luar tuh kayaknya udah bisa lah. Saya udah 4C juga sekarang, udah 4C, udah 2 tahun. Saya kalau mau ikut bidding dirjen juga udah bisa. Salah satu juga udah bisa, cuman saya orangnya nggak mau saya nggak orang yang nggak ambisi. Target saya cuma sederhana, mau pulang ke Makassar itu aja. Ke Makassar pun jadi fungsional Madya pun saya mau ambil kalau dikasih kesempatan ya. Tapi kalau kalian kan masih banyak. Kalau Alvina ini dia kan memang backgroundnya dia administrasi Pak. IT, kamu apa? Administrasi bisnis. Bisnis. Oh, ya, bisnis. Jadi paling tidak dia mengadministrasikan, saya bilang dokumentasinya kelembagaan ini yang memang agak-agak sedikit masih berantakan kan. Oh iya, Nanti betul, tinggal bantu. minta bantu terkait dengan. Apalagi arsiparis juga ya. Iya, apalagi arsiparis juga. Kan sudah sesuai bisa klaim poin kan Poin, nanti. betul. Jadi kamu semua dokumen-dokumen Iya. kelembagaan ini nanti kamu Betul. arsipkan. Arsipkan. Bantu di situ ya Vina ya. Oh, Ya. kamu bukan IT ya? Bukan, Pak. Jurusanmu administrasi bisnis. Iya. Itu apa yang dipelajari itu di administrasi bisnis tuh? Lebih ke sekretarisnya sih, Pak. Lebih Oh, ke saya jadi sekretaris. Dia juga kan backgroundnya kerjaan perusahaannya. Iya, di Ekspor impor kan? Iya. Ekspor impor. Iya. Saya juga jadi OB juga sih Pak di sana, Hah? soalnya nggak ada OB? OB-nya. Iya, soal bersih-bersih sendiri. Disuruh bersih-bersih. Nah, kantor baru nggak ada itunya. Jadi dulu babat alas tuh itu Pak saya jadi OB-nya, jadi IT-nya, jadi adminnya, jadi satpamnya juga. Soalnya Kamu mulai bantuin mau- saya di sekretariat atau bantuin saya? Udah lah Pak, bentar dulu Pak. Saya masih butuh. Pak saya jangan diajak terbang terus Pak. Oh, Kalau sama Pak kalau udah nggak lari lagi tapi terbang ya. Pak pelan-pelan Pak napas dulu ya Pak. Iya, Pak. Siap. Nanti bantu ini aja dulu. Apa? Tapi saya saya mungkin salah karena saya didikannya itu waktu CPNS kayak kamu itu udah wakilin eselon 2 rapat di Kemlu. Iya Pak, penempatan kita beda. Iya, makanya saya tuh kayak- saya pun begitu biasa- Pak. Karena kan biasanya Iya. Pak Gup yang maunya langsung Jadi ini. saya tuh mikirnya anak-anak baru itu ya harus seperti Dan itu. kita pikirnya semua SND itu tugasnya begitu, padahal kan Enggak. tidak. Jadi kita memang punya punya starting point yang salah. iya. Ya dari awal sudah jadi ajudan sudah harus siap ini ya. Beda sih. Memang beda, Pak. Backgroundnya beda ya. Makanya saya itu pas masuk di pariwisata saya lihat ini pegawai-pegawai duduk di muka, bisa ini kerja begini ini tidak selesai. Iya begitu. Bisa lihat itu. Makanya sorry Pak Amin, kok saya agak tinggi tuntutannya itu karena memang nggak bisa saya lihat kerja itu kayak Orang apa. lapangan jadi memang Bisa. Saya tuh gemes gitu bilang, kerja kayak gini. Vina ya wis lah, Vina pelan-pelan kalau gitu ya, alon-alon. Alon-alon. jangan terlalu pelan juga sih Dek. Saya bilang mas-masan kalau ini putri keraton satu ini. Aduh, Allah. saya bilang ini dua-duanya dikasih putri Solo semua ini. Saya Nah, bilang harus kayak kamu, sekalian Pak. ambil ini kayaknya. Biar kamu. Dia masuk pertama di ruangan, Pak nangis. Saya bilang, Vin, suara saya memang begitu, tidak malu. Bukan Saya nggak ada itu. yang marah jadi. Nangisnya bukan itu. Kita Kak. ini kalau usah Takut. kerja mungkin ngomel-ngomelan, tapi Iya, pada iya. prinsipnya sayang semua kok, nggak ada yang nggak kita sayang. Nangisnya soalnya takut Pak, soalnya tuh
Saya tahu kelembagaan paling susah. Saya takut. Takut nggak perform. Belum paham mau kerja apa di Saya tuh kan kelembagaan. konsepnya yang saya tahu tuh tim kerja kayak yang paling ngurusi barang busuk tuh kelembagaan gitu loh Pak. Dia aja orang baru tahu Pak. Dia aja orang baru Saya tahu tuh Pak. takut banget makanya saya waktu lihat SKN ya Allah kok kelembagaan. Iya Pak. Jadi dia ini dihibur sama teman-temannya. Pas saya masuk ke sana, maksud saya memang dia pindah karena memang kan kita cuma bertiga di ruangan. Iya. Terus ada meja saya yang kosong. Daripada mejanya pada Win kosong, saya bilang Win, udah kamu ke ini aja karena Grace nggak bisa diajak ke bawah kan. Iya. Kamu ke belakang aja biar saya ada teman ngobrolnya juga di belakang. Oh ya sudah. Pindah itu dia nangis Pak. Iya. Pas saya jelasin sama dia sama Grace briefing Enggak awal. terlalu nempel sama teman-temannya. Iya. Udah sekosan seruangan. Iya. Udah. Jadi pas saya jelaskan sedikit apa itu tugasnya kelembagaan, tuh pelan-pelan tuh pas saya jelaskan, dia udah gini. pelan, santai. Tapi kalau maksudnya kalau kita nggak itu, ya kamu akan beradaptasi dengan itu. Kalau kita pelan ke kamu juga, kamu nggak akan cepat Iya. belajar. Dan saya bilang kalau misalnya kamu nggak belajar sama jadi saya mau kayak kita dulu kan kita belajarnya sendiri. Ya. Yang koordinator kelembagaan kan Pak Irwan waktu itu kan sendiri dia. Jadi Betul. belajarnya itu ini enak, sudah ada wadahnya, sudah ada pengalaman dari yang sebelumnya. Saya bilang santai. Tapi nggak apa, artinya fokus dulu mungkin bantu ini, Iya, bantu tertib. audit data ya, prestasi ya. Siapa tahu bisa bantu untuk scoring nanti. Penelitianmu sebelumnya Iya, apa sih? kalau memang- Kuantitatif ya? Oh, saya project Siapa tahu boleh lah bantu. Proyek apa? saya tuh itu Kak sebenarnya dari Gitu Pak, saya nunggunya lama banget ngobrolnya Pak. Iya, jadi ya seperti saya kayak biar tak gitu ya. itu kemarin tuh waktu pertama kali jadi notulen tuh saya tuh itu kayak apa, saya tuh ngerjain notulensinya tuh lama banget. Ternyata tuh saya tuh kurang bisa membakukan kata-kata Pak. Jadi tuh Pembenaran katanya kurang. iya, saya kan selama ini tuh terlalu puitis banget. Jadi tuh kalau nulis tuh kata-katanya tuh enggak baku gitu loh. Makanya kemarin waktu rapat notulensi pertama tuh lama banget. Saya notulensinya bisa 1 hari 2 hari. Terus saya Nanti bantu dengan aplikasi deh. Ada Nanti kita aplikasi. pakai di Notion ini ada aplikasi. waktu itu udah, tapi jadi bahasa Inggris Pak. Jadi malah ada Disokoin. wasabi, ada piano, masa di rapat ada wasabi Pak. Berarti emang harus di ini sih, harus apa? Itu saya tuh itu Pak. Nggak heran kan Mbak Mia sama Mbak Rosmo sama Mbak Dewi. Itu saya langsung di WA. Spesialis itu memang cocoknya fungsi sekretariat Iya. ya. Kalau saya Jadwal sama itu. nanti untuk ini Memang nggak apa-apa, belajar sini aja dulu, nggak apa-apa nanti. di administrasi aja dulu. Grace juga itu sebenarnya, cuma kalau Grace saya nggak bisa terlalu banyak ini sih karena dia kan di perencanaan Pak. Kadang-kadang harus koordinasi dengan Bu Yusna dulu. Kalau dia masih makanya saya bilang di ruangan aja supaya bisa koordinasinya bisa gampang. Oke. Saya bingung, banyak banget sebenarnya. Saya sekarang kebebanan disertasi juga, jadi pikirannya tercabang-cabang. Lulusan Pak. Silakan. Mana pertanyaannya banyak banget lagi Pak. Kemarin si Amira, Dek nanti lanjut besok ya. So karena sudah 5:30 sore, itu masih banyak tuh, masih ada beberapa 3 aspek lagi kayaknya tuh. Kayaknya baru saya sama Aul yang wawancara. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau untuk kelembagaan sekalian mungkin saya mau konsultasi untuk yang Monef Madako. Itu kan kita fokusnya berarti di BUOL ya. Betul. Jadi Stisipol sama Madako. Stisipol itu apa yang mau kita Monef Pak? Semuanya juga berantakan tuh. Monef proses juga kita lihat aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau yang Madako itu untuk kelas pengembangannya itu lihat di sana pembelajarannya seperti apa, dokumen-dokumennya, dokumen masalah seperti apa
ajak sidik, makanya pelaporannya seperti apa. Saya udah minta datanya sih. sama Mereka sini. mau Siapa? semua prodi lah, yang existing aja bagus kita. Seperti itu. Alvina. Iya, Pak. Mau ikut ke buang. Tak aja ya. 12 jam naik mobil. Mau ikut. Kuat naik mobil nggak? Saya Iya. kalau di Jawa tuh Ya enak dia jalan tol. Saya bilang, Bang. Nggak usah bilang, saya tahu. Saya sering Semarang, nggak usah bandingin. Di sini beda-beda gini-gini. Pinggir tapi view-nya enak. Iya. Mau ikut perjalanan pertama ke Buol ya? Hmm. Tante kasih obat dah. Aman perjalanan. Allah, ya Allah, kok dapatnya kayak ini ya. Saya itu pas lihat. Gak bisa wawancara, itu terima-terima jadi kayak gini, ya Allah. Pas dia masuk di ruangan. Keraton. Halo Kak. Allah Akbar, ini Pak kalau mikirnya apa ini? padahal nggak itu Pak nggak mau berubah pikiran apa gimana? Emang sudah. Gak apa-apa, tantangan itu tantangan. Udah seperti itu udah. Harus keluar dari zona nyaman. Iya. Kalau kata Pak Galuh harus keluar dari zona nyaman. Enggak, kamu takut tuh karena belum ngerti. Kalau kamu ngerti itu udah ini. Dan kamu tuh membatasi. Dia bisa ketemu dengan Ibu Rostiana Simbolon. Saya belum mau kasih Pak. Jangan. Kamu tuh membatasi ini apa? Membatasi dirimu bahwa kamu tuh enggak sanggup, Iya. enggak bisa. Jalanin aja, adaptasi kok. Artinya proses pembelajaran. Yang Yang Manado. Yang penting gini, yang penting Alvina mindsetnya dibuka, open mindset ya, bahwa semua ini bisa dipelajari gitu. Nggak ada yang susah, yang penting mau belajar. Tapi kalau Alvina udah, aduh saya nggak sanggup, oh itu pasti bawaannya negatif. Sekarang pokoknya apa yang masuk ya aja, oke, saya kerjain. Ada lama-lama ketika udah terbiasa, Udah kelihatan polanya ya, udah tahu. seperti itu. Tapi kalau udah defensif duluan, udah wah itu yang repot. Siapapun yang bukan cuma Vina, Amin sama Meti juga, Iya. mindsetnya harus dibuka dulu, open mindset dulu, growth mindset. Kalau fix mindset, ya nggak ada yang bisa. Iya. Saya tuh nggak punya banyak keahlian Pak. Tapi Iya, itu wajar saya kamu baru punyanya lulus. itu Apa? keinginan belajar. itu yang penting. Kalau keahlian itu kan dia dari pengalaman ya, Iya. dari proses belajar. Nah selama ini mungkin keahlianmu mungkin sesuai dengan apa yang kamu pelajari tadi, sekretariat, Iya. bisnis. Makanya Kamu saya jangan benchmark ke saya. Kalau saya udah 20 tahun Iya. kerja, saya bisa banyak pelan-pelan hal. kan belajar public speaking, belajar ketemu orang untuk ini, makanya belajar lama-lama belajar. Sosial, iya betul ya. Saya belum sempat bicara sama anak-anak baru ini, saya belum briefing mereka. Untuk apa Pak? Ya untuk social skillnya mereka. Iya. Jangan sampai mereka udah kerja kemudian lupa untuk self developmentnya. Lupa. Jangan kayak saya tuh di awal-awal kayak kamu tuh bingung juga sama gitu. Nah harusnya tuh ketika di awal tuh udah dipolakan dulu. Udah tahu. Growth mindset dulu, bisa belajar. Tapi kalau tadi keinginan untuk belajar ya itu yang paling utama sih. Anak baru tuh ya mau belajar, mau menyerap belajar yang baik-baik ya. Contoh-contoh yang jelek jangan dilihat. Sini banyak contoh jelek juga gitu. Lihat contoh-contoh yang baik banyak. Tapi ya paling ngerjainnya kalau sambil nangis nggak apa-apa ya Pak. Apa-apa. Saya nangisan emang Pak. Iya. Kamu anak berapa sih? Terakhir. Udah Bodoh. lengkap semua. Sama Komplit. Cewek terakhir. Kakaknya kan di LLT 6. Oh ya? Iya. Nah, kenapa kamu bagian daftar di sini? Kakaknya yang nyaranin Pak. Di LLT 16 aja, kalemnya di sana bagus. Dia kan tadi saya tanya-tanya. Kakakmu siapa di sana? Mbak Febri. Yang sistem informasi ya? Iya. Bagian sistem Kakak informasi. kandung? Kakak kandung. Jadi saya bilang, coba dong tanya dong sama kakakmu ada nggak contoh ini. Jadi dia ternyata kakaknya di sana. Kamu yang nyuruh daftar sini? Enggak sih, kakak saya nyuruh kan daftar CPNS aja ya. Terus karena kamu di putar akhir, terus yang mana ya Mbak? Terus kakak saya kan ya paham ya Pak, kemampuan saya kan. Paham ya Pak, kemampuan saya. Kalau di Jawa tuh peluangnya sedikit. Terus Dedek kamu di luar Jawa aja. Oh ya, ya Mbak yang mana?
ini Dikti, kalau jurusan saya tuh kebetulan Semarang emang nggak ada. Terus yang ada Makassar sama Gorontalo. Dek, kayak kalau Makassar kayak masih rame deh, Dek. Mendingan deh Gorontalo aja nih, kalamnya bagus dia bilangnya gitu. jadi dia komen dari LLDT pak. Bapak tahu kan? Saya bilang begini, kakak kamu LLDT. Kenapa nggak masuk di sana? Enggak, katanya di sini kalamnya Tapi bagus. kalau pindah jangan terlalu cepat ya, belajar dulu sini. Kalau mau pindah nanti bisa, tapi ya. Kalau 6 mah udah jadi, jangan dulu. Kamu harus membangun dulu LLDT 16. Benar, yang bilang kakak benar. Kalau di sana itu kamu nggak bisa apa ya? Ibaratnya belajarnya nggak terlalu banyak karena udah jalan. Udah jalan. Di sini tuh kamu tadi banyak masalah yang kamu harus selesaikan. Ketika nanti kamu kembali ke sana, kamu jauh lebih tangguh daripada seangkatanmu. Jadi di sini tuh tempat menempa ini. Betul sih kalau kakak. Iya, betul. Kakak mengerti Betul, kamu. bagus analisanya. Kalau di Makassar juga nggak terlalu seru. Di sini seru sih, karena kitanya di sini tuh double masalahnya. PTS-nya itu apa kacau-kacau, terus kitanya juga masih lemah. Nah, jadi gapnya tuh 2 gitu. Gap di dalam sama jadi mencari titik temunya tuh panjang gitu. Panjang, butuh proses. Kalau itu, di Pak. Semarang, wah sistemnya bagus, PTS-nya juga bagus, nggak ada tantangan. Semarang tuh flat. Nah, seperti itu. Jadi di sini tempat pelajaran bagus ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Ya kasihan sih anak cewek sendiri jauh. Umur berapa sih sekarang? 24 ya? Iya, 24. Iya, umur 24. Umur seumuran saya juga waktu saya terangkat juga umur 24 juga. Tapi enaknya dia kan dia nggak sendiri, banyak yang teman-teman Teman-temannya, ini. Iya, enaknya dia nggak sendiri pak. Tinggal apa? Tinggal Ngekosnya adaptasi. sama-sama. Iya. Pokoknya kalau ada yang bikin nggak nyaman atau apa, ngobrol aja ke kita ya, kasih tahu. Jangan disimpan sendiri gitu. Kalau ada yang ini. Oh, ya Allah. Berarti tanggal 8 bisa, tanggal 9 bisa ya, monefnya kita ya. Ke sana ya. Boleh. Boleh. Bawa aja Calvin lagi. Iya, perjalanan pertama. Kapan? September, Kak? September. Oh iya. Gemes pak, gemes banget pak. Takut. Jadi saya sekarang pagi-pagi tuh pagi Alvin jadi semangat. Takut Pak ketemu itu Pak Rektor Pak kemarin saya ya Allah Gusti. Kenapa? Gusti. Kamu siapa? Yang S3 UNG pak. Saya kan UNG kemarin. Saya kan ya D3 ya Pak ya. Masa nyimak yang S3 tuh ya Allah Gusti. Saya tuh nggak tahu motivasinya sama Kak Meti ya Allah Gusti, nggak tahu itu yang saya tulis apa tuh nggak tahu Pak. Ya Allah. Makanya saya waktu masih di Poso pak, di WA sama Mbak. Oh ikut Pak Kabak ya, Pak Kabak Iya yang ikut Pak Kabak kan sama Meti kan. Mbak, ini Alvina ya Allah tuh gimana Mbak detiknya? Lucu banget pokoknya. Siapa Mbak Dewi, siapa? Mbak Dewi, Mbak Rosma sama Mbak Mia kan yang datang. Oh, iya. Aduh, Mbak Mia bilangnya ini sama Fatra sebulan. Coba dikasih sama kita deh Mbak. Ada apa lagi Mia itu ya Allah. Allahu Akbar. Untuk yang kedokteran belum ya? Ya apa-apa, kamu jangan minder ke D3. Nggak usah ya gitu, kamu tuh Tenang pegawai aja. D3 sekarang. Nggak usah lihat backgroundnya apa. Tenang aja. Di sini juga di sini ada dokter, ada master, tapi nggak jaminan. Iya. Saya mau bilang begitu. Nggak jaminan. Ada yang dokter, ada yang master juga begitu. Bahkan lebih parah dari yang D3. Jadi jangan lihat studi ininya, jangan lihat apa latar belakangnya. Nggak boleh minderan kayak gitu. Itu mindset yang apa yang keliru ya. Berarti kamu menilai dirimu sendiri itu seperti harusnya kamu pede. Oh saya sekarang pegawai di sini kesempatan belajarnya banyak. Ya seperti itu. Pengen nabok kan? Astagfirullahaladzim. Saya bilang sama, Allah Akbar. saya bilang pas dapat SK, astagfirullahaladzim ini sekalian akmil ini. Ya Allah. Tugas lain ini, tugas berat ini. Kamu kayak Grace kan? Oh iya, tapi Grace sudah agak tuan dikit ya. Grace? Grace 98 ya Grace ya? Iya 98. Oh, cuma Amira 10 tahun ya. Ada berapa? Iya. Itu mereka yang diterima nggak ada yang tahun Ada Kak Maya 90. Oh Maya 90. Berapa yang sudah punya KT sejak Ilham juga udah 9 kalau ya kan. Oh, berarti Maya cuma beda 2 tahun dengan aku ya? Iya.
Ada berapa yang udah punya TP sejak SMA? Oke. Waduh, ya Allah banyak sekali nih. Saya sampai bingung nih mau. Nanti kita Ya, coba. tapi coba ya diskusikan dengan teman-teman ya. Coba diskusikan. Yang paling penting itu tadi bikin dulu postur ideal untuk Iya. memotret kampus itu bagusnya seperti apa untuk konteks ini ya, konteks wilayah 16 ya. Nah, nanti tahun depan kita gunakan itu untuk Parameter. memapping kampus-kampus ini. Kita belum bicara dampak loh, saya agak berat bicara kampus berdampak. Ini aja masih yang bisa diajak berdampak itu masih Ya, masih sangat sedikit, ya. Nah, yang lain tuh masih perlu ukur relevansinya gitu. Oke. Mm-mm. Tapi itu jangan bikin deadline ya Pak ya? Enggak. Oh, iya. Nanti Coba cobain aja. dicoba kembangkan. Sama-sama develop aja kita diskusi nanti bolak-balik mencari formula ya. Dari sudut pandang yang sesuai kebutuhan kita ya. Kalau akreditasikan itu oke lah. Itu satu parameter itu. Outputnya lah itu. Iya. Tapi tidak bisa dijadikan parameter juga sih Pak. Iya, kita butuh yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Berarti mungkin nanti saya coba bikin parameternya, indikatornya sama scoringnya. Kemudian nanti dari tim-tim yang lain nanti akan mengisi sesuai dengan yang data-data yang dibutuhkan ya, kayak misalnya untuk dosen, untuk apa itu di bagian sumber daya misalnya. Jadi tapi ada scoringnya yang sudah saya bikin ya. Jadi kayak klasterisasi sih sebenarnya. Coba dulu ya. Jadi untuk pemeringkatan. Sebenarnya sudah punya bayangan Pak, cuman kalau mau menuangkan itu yang agak bagaimana ya? Jadi nanti bisa lihat kacamatanya klasterisasi, bisa lihat kacamata instrumen monef saya yang kemarin di Makassar itu sampai instrumen monef sampai checklist itu ada nggak tempat sampah di ruang kelas, ada sampai segitu loh, sampai sedetil itu kemarin kita bikin yang di Makassar. Tapi parameter ya kita memang datang itu kayak checklist ini ada nggak, nanti muncul skornya, rekomendasi apa yang kurang gitu. Cuma itu kan terlalu detail ya. Iya, Nanti iya. kita mau bicara yang lebih substantif lagi gitu. Iya. Dampaknya. Jadi kayak kepemilikan jurnal. Pokoknya pondasinya lah. Pondasinya Iya, yang ideal itu pondasinya. seperti apa, Iya. kampus itu seperti apa. Minimal dia punya dokumen RIP, register. Itu kan kita belum punya data tuh, siapa yang udah punya RIP, register dan lain-lain kan. Seperti Oke. itu. Oke, apa lagi ya? Berarti tadi yang minggu depan itu ya, Gap. Iya Pak. Analisa. Itu ya. Itu saya sudah bikin di situ juga sih. Alvina di Karsipan sendiri. Kamu timnya ada berapa? Sama Pak Setiawan. Arsip Tok? Iya. Oh iya, bukan di kepegawaian ya. Kamu ruangannya di mana sekarang? Saya di kelembagaan. Enggak, sebelumnya Di Nunut tuh numpang di kepegawaian Pak. Oh ya udahlah, memang udah. Saya pikir kamu tuh kepegawaian. Saya tuh Enggak. kemarin bayangan saya ketika Kak Parahin bilang ya udah di situ saja nanti. Tapi ternyata dia memang bukan kepegawaian Bukan ya. kepegawaian Arsip ya, Pak. ya. Iya Pak. Ya wis, nggak apa-apa. Ya udah kepada dia di sebelah sana. Ya kan? Arsip kan di sana kan sama Setiawan kan? Iya. Yang di ruangan sebelah tuh? Iya. Ya udah maaf aja. Saya di mana aja sih Pak. Oke, siap. Lucu Pak. Jadi kalau dilihat-lihat dia di ruangan, aduh ya Allah, untung ada dia. Jadi kuyu ya. Nggak pantas Pak kalau ngomong Jawa. Jangan ditiruin. Saya tuh staff saya dulu Jawa semua, Madiun, Jogja, Purworejo. Jadi akhirnya ke bawah-bawah. Nggak ngerti tapi kalau dirasanya aku tahu. Oh, rasanya aku ngerti. Wih. Terus mereka tuh kalau saya ngomong bahasa Jawa tuh ketawa mereka. Nggak pas. Nggak cocok ya? Selamat Ntar saya ajarin bahasa Manado ya. Ada tuh yang kemarin tuh. sama. Saya kemarin ngeliat video tiba-tiba ingat Alvina nanti bisa kayak gini. Tapi kalau didengerin istri Mujahidin Toli katanya sudah mengirim statuta melalui pada Itu Pak Mohsin itu apa sih ininya? Dia mau kayak gini Alvin nanti nih.
disuruh. Oh iya Pak, tabula bale Pak, iya Pak. Oh iya, Alvin Angela Agres. Kamu jadi gitu nanti ya? Bola bale. Tak apa. Aduh. Medok tapi lagumu guys. Kalau Jawa itu kan beberapa huruf itu memang Mendok ya. medok. G. Aku punya anak magang di Surabaya. Kamu sopo? Aku anak magang. 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 Ya Allah, orang Surabaya. DBG. DBG G. Ya. Medok bola balik. Bojo Thomas. Aku itu ada yang aku berapa ini ya? Aku baru punya staff nih kabak di apa di UPN tak tahu kan dulu ya.